Baik, di sini saya akan membuat vlog. Itu adalah tutorial mengisi atau membuat dokumen atau mengisi kuesioner dengan menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama itu kita download dulu. Bagi yang belum mempunyai aplikasi SPSS itu bisa di-download, bisa SPSS yang tipe 16, bisa juga SPSS yang tipe 17. Nah, kemudian kita buka. Nah, setelah aplikasinya kita buka, maka tampilannya akan seperti ini. Pada tabel yang pertama itu ada data view. Data view ini, kegunaan data view itu yaitu untuk menginput seluruh data hasil penelitian sahabat dari kuesioner sahabat itu sendiri. Kemudian ada variabel. Variabel ini kegunaannya itu membuat atau memberi judul pada kolom atau data yang akan kita input atau sahabat-sahabat input. Nah, kemudian pada data view ini di sini ada var atau bisa F1 atau F2 atau X1 atau X2. Ini biarkan saja dia kosong terlebih dahulu. Yang pertama kita isi adalah pada variabel view, di mana di sini variabel view itu gunanya untuk memberi judul pada kolom atau data yang akan kita input. Nah, nama di bagian nama ini, misalnya yang pertama itu adalah nomor responden. Di sini tidak bisa dikasih misalnya nomor spasi responden, itu tidak bisa karena tidak akan bisa masuk ke kolom tersebut. Maka jika ingin memberi spasi diganti dengan menggunakan underscore dengan kasih respon. Nah, karena kolomnya tidak muat, bisa juga disingkat dengan no underscore respon. Jika masih muat maka tetap responden. Nah, kemudian tergantung sahabat-sahabat di sana, misalnya ada 10, mungkin di sini umur, misalnya di sini umur. Di bawahnya kemudian adalah nama misalnya, sampai 10 pertanyaan itu. Nah, di sini otomatis dia akan terisi. Nah, pada tip ini kalau misalnya nomor, otomatis kita tetap menggunakan numerik. Tapi kalau misalnya nama, kita bisa ganti dengan cara klik 3 titik yang di samping tersebut, kemudian kita pilih adalah string. Kemudian kita okekan, karena string itu adalah berbentuk huruf. Nah, kemudian ini bisa kita misalnya ke jumlah, bisa juga sih, tergantung saudara atau sahabat mau menurunkan atau mau menambahkan tapi saya lebih suka menambahkan lebih banyak karakternya gitu loh. Di sini ada desimalnya atau maksimalnya ya. Itu tergantung sahabat-sahabat nanti bisa dikurangi dan bisa ditambahkan. Kemudian pada label ini kita mengisi kembali yaitu di sini kan nomor responden, ya kan? Karena di name pertama ini, di kolom pertama name ini dia tidak bisa kita kasih spasi. Tetapi di label ini kita bisa. Misalnya nomor spasi responden. Nah, di sini dia bisa. Kemudian umur, kita isi lagi umur, kemudian nama. Nah, pada ini kan sudah selesai. Kemudian follow-nya ini, nomor responden ini kosongkan saja, nolkan saja. Umur juga dikosongkan saja, nama juga dikosongkan. Tetapi kalau misalnya di sini ada misalnya seperti prodi, hanya prodi ya, otomatis kita butuhnya sini numerik. Kenapa? Karena misalnya ada 4 prodi, makanya kita butuh angka. Nah, pada fields-nya ini kita bisa tekan titik 3 yang di samping, kemudian kita isi. Yang pertama itu misalnya S1 keperawatan, kemudian kita add. Nah, kemudian misalnya ada 2 atau 3 jurusan gitu,
Kemudian misalnya D3 kebidanan, kemudian kita add. Kemudian selanjutnya nomor 3 itu adalah D4 TLM. Kemudian kita add, setelah kita add kita okekan. Nah, pada kolom di sini biarkan saja, tidak apa-apa, mau ditambah ataupun dikurangi itu terserah teman-teman, karena di sini fungsinya tetap sama. Kemudian pada elik ini adalah misalnya kayak rata, sedang, miring gitu, jadi terserah ya. Kemudian ini memang akan berubah jika kita mengubah dari numerik ke string, itu dia akan menjadi nominal gitu. Baik, kemudian di sini saya akan menambahkan jenis kelamin. Nah, pada jenis kelamin ini kita tinggal memberikan nama atau seperti JK. JK itu ada jenis kelamin. Nah, di sini kita bisa pada label ini kita isi yang pertama prodi, kemudian di bawahnya itu jenis kelamin. Di sini kita bisa memberikan spasi kelamin. Nah, pada jenis kelamin ini kita manusia itu pasti memiliki dua pria dengan wanita, maka kita memberikan rule-nya itu yang pertama itu laki-laki, kita add, kemudian kita beri nomor 2 yaitu perempuan, kita add, kemudian kita okekan. Nah, oke. Setelah semuanya ini sudah terisi, kita kembali kepada data view. Nah, setelah kita memberikan responden setelah kita isi, otomatis di sini pada data view ini akan berubah dari yang var, var, di sini akan berubah nomor responden, umur, nama, prodi, dan JK. Nah, kemudian kita kasih nomor respondennya misalnya nomor 1, usianya 22, terus namanya misalnya Sapna. Nah, di prodi itu kan ada 3, kita tinggal memberikan nomornya saja, misalnya 1 ya. Nah, otomatis dia akan berubah menjadi S1 keperawatan. Tetapi kalau misalnya kita mau mengubah dari keperawatan misalnya 1 ya, 1 itu menjadi keperawatan. Jika kita mau mengubah ke angka 0, ke angka, kita bisa klik ini. Tapi jika mau agar kita tahu bahwa prodinya apa, kita tinggal klik ini, otomatis dia akan berubah. Oke, di sini jenis kelaminnya kita juga ada 2 pilihan ya. Yang pertama ada angka 1, di mana 1 itu adalah laki-laki. Kemudian yang kedua itu adalah perempuan. Karena Sapna ini cewek, berarti nomor 2 ya. Otomatis dia akan berubah menjadi perempuan. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya sahabat-sahabat. Bagi sahabat-sahabat yang belum paham, bisa diulang-ulang ya caranya.